Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 144 ayat 5. Beginilah bunyinya. Ya Tuhan, teguhkanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seruan yang kita dengarkan dalam nats hari ini adalah bagian dari nyanyian syukur Raja Daud. Bahwasanya ia tahu dan mengerti sumber dari segala sesuatu yang baik adalah Allah. Ia mengatakan bahwa Allah adalah gunung batu baginya, tempat perlindungan, dan tempat di mana ia harus mencari hikmat dan bagaimana cara untuk dapat menghadapi realita kehidupan yang pahit. Tentu inilah yang menjadi rujukan yang terpenting dalam hidup ini, bahwasanya sandaran hati, sandaran hidup yang sesungguhnya adalah Allah sendiri. Tidak ada kekuatan yang dapat memberikan dampak yang besar dalam hidup ini jika bukan bersumber dari Allah. Bukankah Raja Daud memiliki perjalanan hidup yang sangat penting untuk kita pelajari? Bahwasanya ketika ia harus menghadapi musuh-musuhnya, menerima kenyataan pahit yang terjadi di dalam hidupnya, tentu ada yang selalu memberikan kekuatan kepadanya. Dan inilah prinsip hidup yang sesungguhnya. Dan lihatlah bagaimana ketika ia menghadapi peperangan dalam hidupnya, ia hanya berseru kepada Allah. Bukankah sepertinya apa yang dilakukan oleh Daud dalam hidupnya ini adalah hal-hal yang bersifat pragmatis, yang lebih condong kepada apa maksud Tuhan ketimbang apa strategi yang perlu dalam sisi kemanusiaannya yang terancam. Jika Allah telah menyatakan kuasanya, dan lihatlah apa yang akan terjadi ketika Allah menyentuh gunung-gunung sehingga gunung-gunung itu menjadi berasap, dan Allah dapat meneguhkan langitnya dan turun. Artinya apa saja bisa dikerjakan oleh Allah. Jika kita memahami bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, bukankah seharusnya kita menjadi pribadi yang terus tunduk dan terus berdoa, berharap, dan tidak melawan otoritasnya? Tetapi kebanyakan dari antara kita hanyalah pribadi-pribadi yang menyepelekan Allah ketika apa yang saudara harapkan itu tidak langsung Tuhan beri. Dan inilah pergumulan kita setiap hari. Mari kita meneladani bagaimana Daud memahami Allah itu. Meskipun Allah yang bersifat transenden, ia mengutarakan bahwa Allah itu dekat. Jika Allah itu terlalu jauh, maka tidak mungkin ia bisa turun secepat mungkin dan memberikan pertolongan kepadanya. Tetapi Daud berkata, Allah itu sungguh dekat dan berada di sampingnya. Itulah hal yang terpenting. Jika Tuhan telah berada di dekat kita, bukankah kita dekat dengan pertolongan itu? Maka saudaraku yang terkasih, jangan pernah menganggap diri saudara punya kekuatan yang luar biasa, sebab kekuatan kita sendiri bersumber hanya daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menjalani kehidupan ini, bahwa dialah yang adalah satu-satunya, yang adalah Maha Kuasa, yang akan menyatakan anugerahnya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Kiranya Engkau menyatakan anugerah-Mu kepada kami Bapa dalam peperangan hidup kami, bahwasanya banyak hal-hal yang sulit yang tidak dapat kami jawab, dan hanya kepadamu lah kami menyerahkan segala sesuatunya, kekhawatiran kami dan masa depan kami. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami yang singkat ini. Terpuji ya Tuhan namamu di dalam Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.